Om Safyan, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau kamu melihat gambar yang animasi sebuah bandul itu, kira-kira kamu bisa mengartikan arti getaran tidak? Ini ada bandul diayun, kemudian ada titik setimbangannya, gerakannya bolak-balik. Kalau kata tersebut dirangkai menjadi, oh ya benar, gerak bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Jadi apa syarat dari sebuah benda bisa dikatakan sebagai getaran? Syaratnya adalah gerak bolak-balik, ada titik kesetimbangan, dan teratur. Kalau tidak memenuhi tiga-tiganya ini, tidak bisa disebut sebagai getaran. Oke, kita bahas. Misalnya jarum jam. Coba kamu lihat jarum jam. Dia gerakannya memutar begini. Disebut sebagai getaran atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Tidak memenuhi yang mana berarti? Tidak memenuhi yang gerak bolak-balik. Kalau gerak jarum jam gerakannya bolak-balik, ya rusak jamnya itu. Yang kedua, orang bermain badminton. Getaran atau bukan? Orang bermain badminton. Oh, bukan. Karena tidak memenuhi yang teratur. Orang main badminton kan tidak duduk santai di tempat yang sama kan? Lari sana sini. Titik setimbangnya netnya tadi, koknya kan bolak-balik. Kalau tadi bandul ayunan, ya itu adalah suatu getaran karena memenuhi tiga-tiganya, gerak bolak-balik, titik setimbangan, teratur. Contoh selain ayunan itu adalah senar gitar. Itu kalau kita petik kan juga gerakan bolak-balik, teratur, berada di titik kesetimbangan. Sekarang dari skema bandul ini ada A, B, C, titik setimbangnya di sini, yang B adalah titik tengahnya. Kalau kita getarkan, yang dinamakan satu getaran dari A kembali ke A lagi, itu disebut sebagai satu getaran. Kalau kita getarkannya dari C, berarti dari C kembali ke C lagi. Coba kamu sebutkan satu getaran dari A. Ya, pintar. A, B, C, B, A. Itu satu getaran. Sekarang kalau setengah getaran dari A, berarti A, B, C. Berarti bulat saja, belum balik ya, setengah getaran itu. Kalau A, B, C, B, A itu sudah bulat balik. Sekarang kalau sebutkan satu getaran dari C. Ya, pintar. C, B, A, B, C. Itu tergantung titik awalnya dan kembali ke titik awal tersebut. Faktor-faktor yang membuat getaran. Ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar. Semua dihitung dari titik B, titik tengahnya, titik kesetimbangannya. Berarti simpangan terbesar dari A, B, atau C, D. Disebut amplitudo. Kalau A sampai C itu 12 cm, berapa amplitudonya? A sampai C 12 cm. Berarti amplitudonya adalah 6 cm. Bentar. Periode waktu dibagi banyaknya getaran.
Kalau frekuensi F sama dengan banyak getaran dibagi waktu selama getaran, atau kalau periode dan frekuensi dihubungkan maka F sama dengan 1/T. Jadi F dan T besar itu kebalikan, berbanding terbalik. Kita kerjakan contoh soal. Beban yang digantung misalnya melakukan 200 kali getaran selama 50 detik. Berapakah periode dan frekuensinya? Oke, kita bahas bersama-sama. Diketahui jumlah getaran N 200. Waktu selama getaran 50 detik atau 50 sekon. Berarti periodenya adalah, kita masukkan rumusnya T sama dengan T per N. Sehingga 50 dibagi 200 sama dengan 0,25 sekon. Jadi periodenya 0,25 detik. Kalau ditanya frekuensi, maka frekuensinya 1/T, 1 periode. Berarti F sama dengan 1/T, 1 dibagi 0,25, sehingga ketemu frekuensinya adalah 4 Hz. Oke, jelas ya? Untuk sesi berikutnya akan kita pelajari tentang gelombang. Mari. Pengertian gelombang. Kalau kamu melihat orang melakukan percobaan, yaitu dengan menggetarkan tali, kalau tali tidak digetarkan maka tidak akan terjadi gelombang. Maka coba kamu artikan sendiri, gelombang adalah usikan atau gangguan yang merambat. Jadi syarat utama terjadinya suatu gelombang itu harus ada usikan atau gangguan pada suatu medium. Jadi yang berpindah adalah energinya, bukan mediumnya. Tali yang dipegang ujung sini tidak mungkin berpindah ke ujung yang sebelah kanan. Yang berpindah adalah energinya, energi yang merambat pada suatu gelombang itu. Kalau dikelompokkan suatu gelombang itu ada medium, ada arah rambat. Kalau menurut medium dibedakan menjadi dua, yaitu mekanik, artinya gelombang merambat memerlukan medium atau zat perantara. Yang nomor dua, elektromagnetik, artinya gelombang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, menurut arah rambatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, artinya gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah gelombangnya. Nomor dua, longitudinal. Longitudinal itu artinya gelombang yang searah atau berimpit antara gelombang dan arah rambatnya. Oke, kita bahas yang menurut arah rambat. Yang pertama adalah gelombang transversal. Arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Contoh yang paling gampang yang tadi adalah gelombang tali. Kalau kita menggetarkannya ke atas, maka arah rambatannya ke depan. Jadi ke atas dan ke depan. Kalau kita buat garis kan tegak lurus 90. Maka disebut sebagai gelombang transversal. Bagian-bagian dari gelombang transversal, ciri-cirinya yang paling utama adalah terdiri dari bukit dan lembah. Kalau kita ditanya satu gelombang, artinya ya satu bukit, satu lembah. Satu panjang gelombang atau lambda, artinya panjang satu gelombang. Oke, kalau kita fokus ke bagian-bagian gelombang, amplitudo adalah simpangan yang terbesar, yaitu B1 atau DD1. Puncak itu hubungan dengan bukit yang paling atas, berarti B.
Kalau lembah itu cekungannya, berarti apa? C, D, E. Kalau bukit yaitu gundukannya, berarti A, B, C. Kalau satu gelombang tadi apa? Satu bukit, satu lembah. Kalau dari A berarti tinggal digabung aja. A, B, C, C, D, E. Kalau satu panjang gelombang artinya satu panjang gelombang. Berarti A sampai E. Kalau diurutkan dari A berarti A, B1, C, D1, E. Kalau ditanya satu periode adalah satu gelombang. Cuma bedanya kalau periode waktu satuannya sekon, kalau gelombang satuannya senti atau meter. Jadi cara mencarinya sama. 1T sama dengan 1 lambda. Sekarang yang nomor 2, gelombang longitudinal. Rambat berimpit searah dengan arah getar. Contoh yang nyata adalah gelombang bumi. Kalau kita ngobrol sama teman, itu berarti termasuk gelombang bumi, gelombang longitudinal. Dengan ciri-ciri satu rapatan, satu renggangan. Jadi kalau diwujudkan dalam Garputala, ini ada gelap, terang, ada rapatan yang hitam rapat, ini ada rapatan, yang renggang-renggang adalah renggangan. Jadi satu rapatan, satu renggangan itu satu gelombang longitudinal. Faktor-faktor gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat. T, F, dan V. Ingat, amplitudo hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Gelombang longitudinal tidak mempunyai amplitudo. Berlaku rumus-rumus gelombang. Kita bedakan menjadi dua. Jika memperhatikan panjang gelombang, maka berlaku rumus V sama dengan lambda kali F, V sama dengan lambda per periode. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang harus kamu cermati adalah dalam mencari lambda harus satu gelombang, dalam mencari periode harus satu gelombang. Bedanya periode sekon, lambda, meter, atau senti. Jika memperhatikan panjang seluruh gelombang, jadi yang kita perhatikan semua gelombangnya, yaitu jarak panjang seluruh gelombang, kita simpulkan S, maka berlaku rumus seperti mencari jarak itu. Jadi S sama dengan V kali T. Kalau kita cari kecepatannya, V sama dengan S per T. S itu panjang seluruh gelombang, T adalah waktu seluruh gelombang. Kita coba dengan contoh soal ya. Nanti kita kerjakan menjadi dua cara. Oke, kita perhatikan gambar tersebut. Ini berapa gelombang? Satu gelombang atau 1,5 gelombang? Ya, pintar. 1,5 gelombang karena ada 2 bukit, 1 lembah. Berarti 60 cm ini panjang gelombang atau panjang seluruh gelombang? Panjang seluruh gelombang. Kita bahas satu persatu. Dengan cara pertama yaitu dengan lambda. Berarti kita harus mencari satu lambda. Tadi ini 1,5 tuh. Berarti 1,5 lambda atau 1,5 gelombang sama dengan 60 cm. Sehingga lambdanya 40 cm. Kemudian cari periode, ini ada 1, berarti ini 0, ini setengah, ini 1, 1,5. Berarti waktu seluruh gelombangnya adalah 1,5. Maka kalau mencari periode sama, berarti 1,5 periode sama dengan 1,5 sekon. Sehingga ketemu 1 sekon periodenya. Kita masukkan rumus yang berlaku, ada lambda, ada periode. Maka V sama dengan lambda per periode. Hingga ketemu V-nya 40 cm per sekon. Oke, kita coba dengan kerjakan dengan cara kedua, itu dengan cara panjang seluruh gelombang, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T.
60 cm tadi kan panjang seluruh gelombang, maka S sama dengan 60 cm. T adalah waktu seluruh gelombang, maka T-nya 1,5 sekon. 1,5 sekon. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya, T sama dengan S per T. 60 dibagi 1,5 ketemu 40 cm per sekon. Sama kan dengan cara pertama, beda rumus tapi sama. Itulah fisika sesuai dengan teori yang ada. Maka nanti kalau dalam kerjakan soal, lihat dulu bentuk soalnya. Kalau bisa dengan cara pertama, silahkan kerjakan cara pertama. Kalau itu bisa dengan cara kedua, kerjakan dengan cara kedua. Sekarang contoh kedua. Coba kamu pahami dulu. Ini ada berapa gelombang? Oh iya benar, 2 gelombang, 2 bukit, 2 lembah. 60 cm adalah panjang seluruh gelombang, bukan panjang gelombang. Kecepatan 300 cm per sekon, tentukan frekuensinya. Oke, kita cari. Ada V, ada F. Maka nanti yang rumus yang berlaku adalah V sama dengan lambda kali F. 2 gelombang, 2 lambda sama dengan 60 cm. Maka lambdanya adalah 30 cm. 30 cm. Ingat tadi 2 gelombang, panjangnya 60 cm. Kemudian V-nya 300 cm per sekon, ditanyakan F. Maka kita masukkan ke rumusnya, V sama dengan lambda kali F. Maka ketemu F sama dengan 10 Hz. Oke, cermati soalnya. Terus pahami rumus yang berlaku, baru kamu hitung. Satuan boleh senti, boleh meter, tergantung permintaan. Demikian tadi pelajaran tentang getaran dan gelombang. Semoga bermanfaat. Tetap sukses dalam belajar. Tuhan memberkati.